Selamat pagi, saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebuah sukacita dapat menyapa Bapak, Ibu, Saudara melalui sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, edisi bulan keluarga pada hari ini, Sabtu 7 Oktober 2023. Sebelum bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengucap syukur pada Tuhan atas hari baru yang telah diberikannya pada kita, serta memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dapat merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas hari baru yang telah Engkau berikan, juga atas istirahat yang boleh kami nikmati dalam perlindungan tangan Tuhan. Pada hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat daripada-Mu saja, sehingga firman yang kami baca dan kami renungkan ini semakin menguatkan iman kami, sehingga kami boleh terus berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Ayat yang mendasari renungan kita pada hari ini diambil dari Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara-saudara, di manakah tempat yang paling nyaman di rumah kita? Ada banyak orang yang berpendapat bahwa tempat paling nyaman di dalam rumah kita adalah tempat tidur kita sendiri. Mengapa paling nyaman? Tentu kita sendiri yang mengetahui jawabnya. Tapi yang pasti, tempat tidur adalah tempat yang paling istimewa yang ada di rumah kita. Tempat yang paling privat karena tidak semua orang boleh menyentuh tempat tidur kita. Saat kita masih kecil, kita masih ingat orang tua kita tidak bosan-bosan mengingatkan agar kita merapikan tempat tidur setiap bangun tidur. Kadang-kadang kita merasa orang tua kita terlalu cerewet atau terlalu bawel dengan mengulang-ulang perintah yang sama dari hari ke hari. Tentu maksudnya supaya kita benar-benar mengingat dan menjadi sikap kita sampai dewasa. Demikian pula apabila saat ini kita sudah mempunyai anak-anak atau kelak kita mempunyai anak, kita selalu akan mengingatkan anak kita untuk hal yang sama, bukan? Lalu mengapa kita perlu mengingatkan hal yang sekilas tampak remeh ini pada anak-anak kita? Di Jepang, pendidikan dasar dimulai dengan mengajarkan hal-hal yang sederhana terlebih dahulu. Belajar mencuci tangan, berlatih antri menggunakan fasilitas umum, belajar menyeberang jalan, dan lain sebagainya. Belajar merapikan tempat tidur juga menjadi salah satu yang diajarkan bagi anak usia dini di sana. Mengapa hal-hal sederhana diajarkan terlebih dahulu? Karena hal-hal sederhana tersebut menjadi fondasi mental kita ketika kita beranjak dewasa. Seorang Laksamana Angkatan Laut Amerika Serikat dalam pidatonya bahkan menggunakan tempat tidur sebagai ilustrasi. Dia mengatakan, apabila kamu ingin mengubah dunia, mulailah dengan merapikan tempat tidurmu. Jika kamu merapikan tempat tidurmu setiap pagi hari, kamu telah menyelesaikan tugas pertama di hari itu. Itu akan memberikan sedikit rasa bangga dan akan mendorongmu menyelesaikan tugas-tugas yang lain. Satu tugas yang selesai akan menjadi banyak tugas yang selesai. Merapikan tempat tidur ini juga menunjukkan bahwa hal-hal kecil dalam hidup itu adalah berarti. Jika kita tidak bisa melakukan hal kecil dengan benar, kamu tidak akan pernah melakukan hal besar dengan benar pula. Dan apabila kamu mengalami hari yang menyedihkan, kamu dapat pulang ke rumah dan menemukan tempat tidur yang sudah kamu rapikan. Tempat tidur yang sudah rapi akan memberikan dorongan bahwa hari esok akan lebih baik. Jika kamu ingin mengubah dunia, mulailah dengan merapikan tempat tidurmu. Demikian dikatakan sang Laksamana. Tampak sederhana, bukan?
Kebanyakan orang ingin mendapatkan kepercayaan melakukan tugas dan tanggung jawab yang besar. Tak heran, ada saja orang yang meremehkan tugas atau tanggung jawab kecil karena merasa tak terlalu penting atau berarti. Firman Tuhan hari ini mengatakan, barang siapa dalam perkara-perkara kecil dia setia, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Tuhan tidak pernah menganggap remeh hal-hal kecil dalam kehidupan. Firman-Nya mengingatkan kita tentang pentingnya kesetiaan, melakukan tanggung jawab dari hal kecil sampai besar. Kesetiaan yang tentu membutuhkan ketekunan dan komitmen. Maka bila saat ini yang Tuhan percayakan kepada kita adalah tugas atau tanggung jawab yang kecil, bersyukurlah dan lakukanlah dengan baik. Sebab kesetiaan kita dalam perkara kecil mempersiapkan kita untuk dipercaya dalam perkara yang lebih besar. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami renungkan pagi ini. Kami diingatkan untuk setia melakukan pekerjaan sederhana yang bisa kami lakukan. Sebuah hal sederhana yang kami lakukan dengan penuh kesetiaan akan melatih kami untuk memberikan tanggung jawab yang sama bila kami dipercaya untuk melakukan hal yang lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari kami yang akan kami jalani dalam penyertaan-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat menyongsong hari yang baru, selamat beraktivitas, Tuhan senantiasa menyertai kita semua.